Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nevi Faradina, peserta Latsar CPNS 2022 Angkatan 3 Kelompok 1 dengan nomor daftar hadir 13 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari instansi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen ASN tentang komitmen peserta Latsar mengenai kesiapan melaksanakan hak, kewajiban, dan kode etik ASN. Kondisi manajemen ASN saat ini masih lemahnya sistem birokrasi, pelayanan sektor publik belum sepenuhnya berkualitas dan memuaskan publik, membuat terobosan inovasi manajemen ASN yang diinginkan, profesional dan berkarakter dengan birokrasi berkelas dunia sehingga mewujudkan pelayanan sektor publik berkualitas. Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk dapat menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi publik, dan bersih dari praktek KKN. Kedudukan ASN, ada PNS dan P3K. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Kemudian ada P3K yang mana warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Kemudian ada hak dan kewajiban. Selanjutnya yaitu ada hak yang mana pegawai negeri sipil memiliki hak. Yang pertama, mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas, mendapatkan cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan koperasi. P3K, pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja juga mendapatkan hak mengenai gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Yang membedakan antara PNS dan P3K yaitu jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kemudian ada kewajiban yang mana masing-masing memiliki kewajiban yang sama. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dengan sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengungkapkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. ASN juga memiliki fungsi yang mana sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Kode etik dan kode perilaku ASN pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Kode etik dan kode perilaku ASN 2 tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik dan kode perilaku ASN 3, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Itu dia
adalah kondisi manajemen ASN saat ini. Itu dia pemaparan mengenai manajemen ASN, terutama pada komitmen peserta Latsar tentang kesiapan melaksanakan hak, kewajiban, dan kode etik ASN. Sekian dan terima kasih. Saya harap dapat bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.